Halo teman-teman sekalian, selamat malam. Ngobrol buku hadir lagi pada malam hari ini, Jumat tanggal 3 Oktober, awal bulan ya, 3 Oktober tahun 2025. Masih dalam rangka Festival Sastra Akhir Pekan Ngobrol Buku. Dan hari ini adalah pekan ketiga. Kita membahas kumpulan cerita pendek karya Bang Putra Hidayatullah. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah membaca. Dan terakhir nanti minggu depan ada festival ngobrol buku, akhir pekan ngobrol buku, pekan terakhir. Dan kita akan membahas karya Ziggy. Kita akan mendatangkan Ziggy-nya langsung secara luring nanti di FIB USU Universitas Sumatera Utara. Oke, sepertinya tadi Bang Putra selaku narasumber kita sudah hadir. Kita akan membahas buku cerita pendek Kebun Jagal. Teman-teman langsung bersama penulisnya kita hadirkan di live Instagram kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman mari kami undang ikut berpartisipasi di siaran langsung Instagram ini. Kalau ada yang sudah membaca bukunya, boleh ikut menyampaikan hasil pembacaan juga, atau kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar. Karena malam hari ini ngobrol buku ada hadiah untuk teman-teman yang beruntung yang ikut berpartisipasi juga di siaran langsung ini. Akan ada 2 buku kumpulan Jagal yang akan kita bagikan kepada teman-teman. Nanti akan dipilih oleh Bang Putra dan saya sendiri mewakili dari Ngobrol Buku. Halo teman-teman yang sudah bergabung semua, selamat malam. Alda Musi baju kita sama ya, iya dong. Kan baru berpisah tadi. Kita langsung undang Bang, jaringannya bagus dan kita bisa terhubung dengan Bang Putra. Aku maulah mau apa Kak? Halo Bang Putra, selamat malam. Halo dia, Ya, salam terdengar? kenal Bang. Kami dari Ngobrol Buku Medan. Mungkin Abang sudah pernah bercakap juga dengan teman-teman yang lain. Ini pertemuan pertama kita ya, Bang? Ya, ya. Ya. Heeh. Oke, Bang, Ini Bang Putra, ya? terdengar suara saya terdengar jelas? Aman, aman Bang, sangat terdengar Oke, siap, jelas. siap, Iya. siap, siap. Siap, teman-teman juga semuanya. Kayak mana cara milih yang dapat buku? Oke, teman-teman boleh ikut berpartisipasi di live Instagram kita malam hari ini ya. Teman-teman boleh sampaikan apapun yang berkaitan dengan Kebun Jagal, atau mungkin boleh menyampaikan hasil pembacaan juga yang akan kita bacakan langsung di depan Bang Putra. Bang Putra Hidayatullah ya. Oke, Bang, sebelum kita masuk pembahasan kita ya, Bang, ini sebuah buku cerita, kumpulan cerita pendek yang sangat menarik, datang dari Aceh ya, Bang. Nah, sebelumnya ada Ya, ya. beberapa buku dari sastrawan atau penulis-penulis Aceh yang sudah kita bahas di siaran langsung ngobrol buku. Dan malam ini kita akan membahas Kebun Jagal. Perhatikan sampulnya teman-teman yang belum dapat, sangat menarik sampulnya, sangat apa ya, memancing kita untuk bisa menafsir ya. Oke, pertama-tama Bang, izinkan saya memperkenalkan profil Bang Putra secara singkat. Teman-teman sekalian, Bang Putra Hidayatullah ini lahir di Aceh, Indonesia pada tahun 1988. Merupakan seorang penulis, kurator, dan juga dosen seni. Baik cerita maupun gagasan kuratorialnya banyak berfokus pada isu ruang, kekerasan dan memori. Mungkin ada juga nanti masuk ke dalam cerpen-cerpennya Bang Putra ya. Selain menulis cerita pendek, Bang Putra juga menulis esai, sudah terbit di beberapa media, dan Bang Putra bisa dihubungi melalui akun Instagram @serambikisah. Demikian teman-teman sekilas profil Bang Putra ya. Karena sepertinya wah, sangat ramai yang hadir, kayaknya nggak sabar lagi dengar eh, penuturan Bang Putra mengenai bukunya ya. Selamat malam Kak Novi, kurang jelas judul bukunya. Judul bukunya Kebun Jagal Kak. Atau kalau belum punya boleh di googling dulu gitu supaya lebih jelas juga ya, supaya bisa ikut percakapan kita. Ya, judulnya Kebun Jagal, betul. Eh, Terima kasih banyak Bang Putra sudah bersedia hadir bersama kita malam hari ini membahas buku Bang Putra langsung ya. Ini aku sangat ada banyak hal yang sebenarnya ingin kutanyakan, tapi mungkin teman-teman juga punya pertanyaan yang sama banyaknya, jadi nanti kita bisa pergantian ya Bang, pertanyaanku dan pertanyaan teman-teman sekalian. Yang pertama Oh, Bang Putra, ini buku kumpulan cerita pendek Abang yang pertama ya? ya kalau sendiri, tapi yang lain-lain Hmm. pernah menulis juga, tapi bukan buku sendiri, tapi kayak antologi bersama.
beberapa buku yang lain. Oh, Ya, kalau dan itu, ya. kalau yang sendiri itu ya pertama sih bisa dibilang. Oke, ini yang pertama. Tapi sebelumnya sudah ada beberapa antologi. Itu Iya, juga merupakan fiksi, Bang. Cerita pendek juga. iya cerita pendek juga. Oke, siap. Eh, yang pertama, Bang, yang ingin langsung aku tanyakan adalah sebagai buku pertama nih, apa ide atau alasan yang mendasari lahirnya buku kumpulan cerita pendek Bang Putra yang pertama ini? Oke. Jadi sebenarnya dulu tidak ada terpikir untuk menjadikan buku. Memang dulu pernah ya waktu kuliah pernah bercita-cita ingin masuk ke toko buku, lihat ada nama sendiri di rak buku. Kayaknya itu Oke, kayaknya salah satu cita-cita gitu dulu kan. oke. Tapi pada satu titik tertentu akhirnya berhenti tidak lagi bercita-cita seperti itu. Mhm, mhm, Eh, tapi memang saya merasa kayak terus-menerus ada panggilan untuk menulis cerita. mhm, Jadi mhm. saya tidak bisa berhenti, bahkan saya sempat memutuskan saya tidak akan lagi menulis cerita pendek, tetapi tetap saja terdorong untuk menulis cerita pendek. Bahkan waktu saya sedang sekolah dulu ngerjain tesis S2, Mhm. nah tetap ketika saya stuck dengan penulisan tesis dan penelitian itu tiba-tiba buntu, saya kayak dipanggil untuk menulis cerita, gitu. Tetap menulis cerita meskipun sudah berini fokus menyelesaikan tesis, tidak lagi menulis cerita pendek. Tapi selalu, bahkan ini tadi pagi saya menulis cerita pendek juga. Oke. Jadi memang kayak nggak tahu ya, memang ada rasa tenang setelah menulis cerita. Eh, jadi dulunya memang ada semacam kepuasan juga. Selain itu ya ada kepuasan juga melihat karya dimuat di koran. Ya, Ada kebahagiaan yang tidak terwakilkan lah dengan ya. kata-kata mungkin ya. Jadi setiap minggu menulis, dulu saya sempat rajin ya, hampir setiap Mhm. minggu mengirim tulisan ke koran, pertama dulu di koran Serambi di Aceh, Ya. Serambi Indonesia. Tetapi kemudian setelah sekitar 2 tahun di Serambi, saya kemudian coba-coba nulis di koran Tempo, Mhm. menulis di koran Tempo, dan waktu itu memang agak kurang percaya diri karena berpikir bahwa yang menulis di koran Tempo itu hanya penulis-penulis senior yang sudah punya nama, gitu kan. Nah waktu itu saya nggak pernah ngirim ke koran Tempo, dan waktu itu memang masih belajar lah ya. Tiba-tiba dimuat di sekali kirim, dimuat di koran Tempo, dan kaget saya karena teman-teman saya juga ngirim juga tapi nggak pernah dimuat gitu kan. Jadi kayak terus dibalas juga waktu itu oleh editornya waktu itu Mas Nirwan Dewanto yang Ya. terkenal sangat sangat ketat seleksi pilihan beliau tuh. eh, Dibalas emailnya. Dia bilang satu kalimat yang membuat saya terus termotivasi gitu ya. Dia bilang, kamu berbakat, aku tunggu karya-karyamu selanjutnya. Dia bilang Wah. begitu. Itu biasanya nggak pernah dibalas gitu kan, tapi tiba-tiba dibalas, tiba-tiba jadi kayak, oh kayaknya mungkin ini pertanda gitu kan. Dan meskipun pada waktu itu saya mulai terjebak dengan dunia seni rupa, mulai sibuk dengan Mhm. curating ya, saya kebetulan juga kurator seni ya, tahun Ya. 2015, agak terjeda dari ada sekitar setahun, 2 tahun saya terjeda dengan seni rupa, jadi nggak nulis sastra, nggak kirim ke koran. Nah, dari itu setelah itu mulai nulis lagi, saya simpan, nulis lagi, sampai ide menulis buku itu kembali muncul ketika dikontak oleh salah satu editor Gramedia. Dikirim ke DM Instagram yang awalnya saya nggak percaya, itu nggak saya balas kan, nggak Wah, mungkin lah ini gitu kan, menarik, menarik ini. Oke. nggak mungkin Gramedia menghubungi lewat Instagram, apa ini pasti scam gitu kan. Terus nggak saya balas gitu. Sampai kemudian seminggu kemudian saya tanya-tanya, termasuk ke Bang Azhari Ayub ya, yang novelis Kura-Kura Berjanggut. Saya Ya. tanya ke teman saya yang di Jakarta juga yang pernah nerbitin buku di Gramedia. Katanya betul ini Instagramnya Mas Teguh gitu. Oh gitu, baru saya balas. Terus kayak baru kasih 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 email kan, terus katanya mau nggak gitu kalau diterbitkan gitu kan, dikumpul. Oh boleh boleh, saya ada stok cerita, kebetulan saya selalu ada, insya Allah selalu ada stok cerita gitu yang saya simpan gitu kan. Saya kirim 12 cerita yang menurut saya oke lah ya. Terus di respon,
katanya senang ini kalau ini bisa diterbitkan katanya, Hmm. tapi akan bakal sangat tipis, bisa nggak ditambah Hmm. beberapa cerpen lain? Oh boleh sih, emang ada stok gitu. Saya kerjain diminta lima tambahan jadi 17, tapi kemudian saya siapkan sekitar 7 Yap. gitu. Jadi sehingga totalnya jadi 21 cerita kalau nggak salah di buku Ini itu. menarik ya. Eh, Sampai kemudian ya eh, diterima dan proses editing kita ada satu cerita yang sebenarnya udah oke mau naik cetak, tapi saya kemudian minta waktu tambahan untuk saya ubah. Ada satu cerita yang Hmm. buat saya agak kesulitan dan saya agak berhati-hati juga. Selain itu isu yang agak sensitif juga, saya menulis waktu itu tentang Tionghoa dan orang yang berbeda Ya, gitu ya. Jadi betul. secara apa saya harus betul-betul riset. Jadi cerita itu saya rombak semuanya, saya ubah semuanya, saya kerjakan dalam sehari. Itu cerita yang ditulis dalam kurun waktu paling cepat gitu ya. Setelah nulis itu saya ingat sekali saya demam dan sakit gitu karena terlalu karena deadline ya. Jadi itu akhirnya sampai proses di penerbitan juga setahun lebih juga dan itu kemudian ya sampai awal lahirnya Kebun Jagal gitu. Menjagal ya. Jadi Ya, ada perjalanan yang apa ya Bang? Ada pasang surutnya gitu ya, terjeda dengan kegiatan lain. Tapi kalau mendengar ceritanya Bang Putra, memang kecintaan terhadap cerita pendek itu memang sudah tumbuh dan berakar gitu ya Bang. Jadi tidak bisa ditinggalkan sekalipun ada rasa pesimis tadi ya, mengirim ke iya, Tempo, kemudian dihubungin pihak Gramedia juga apa ya sempat tidak percaya begitu sampai akhirnya Kebun Jagal ini hadir di tangan para pembaca ya Bang. iya Ini betul sekali. ini cerita yang inspiratif nih untuk teman-teman yang berminat atau punya ketertarikan terhadap penulisan cerita pendek. Oke, tadi sebenarnya sudah ada spill sedikit nih dari Bang Putra bagaimana perjalanan eh, lahirnya buku kumpulan cerita pendek ini ya gitu ya. Tapi kami ingin tahu lebih jauh Bang gitu, berapa lama proses menulis atau mengumpulkan 15 naskah cerita pendek ini hingga diterbitkan gitu, gitu Bang. Soalnya di beberapa judul ada titik mangsa yang menandakan waktu penulisan gitu ya atau tempatnya gitu. Hmm. Ada beberapa yang memang cukup baru tahun berapa ya tahun 2017 gitu. Tapi ada juga yang jauh sebelum itu gitu. Ada beberapa titik mangsa yang bisa kita tandai gitu. Tapi sebagian banyak lagi tidak ada titik mangsa sama sekali. Jadi kita tidak bisa menduga ini penulisannya kapan atau di mana seperti itu. Kira-kira bagaimana Bang? Apakah ada jeda panjang antara menulis satu naskah dengan naskah lain atau sebenarnya lancar saja seperti yang Bang Putra bilang tadi sudah ada stok naskahnya dulu nih gitu. Gimana Bang perjalanannya? Ya, sebenarnya perjalanan menulis memang dia ada suatu hal yang berbeda ya, antara kita menulis dengan belajar naik sepeda. Yap. Kalau belajar naik sepeda, ada titik di mana kita belum bisa, kemudian pada titik sudah bisa. Begitu di titik sudah bisa, kita bisa naik sepeda kapanpun, tengah malam, besok pagi, itu udah bisa memang, udah Mm-mm. pasti bisa. Tapi kalau menulis itu, pertama udah berhasil menulis cerita pertama, itu ketika kita coba tulis cerita kedua belum tentu berhasil. Oh iya, oke, Gagal, nanti oke. cerita ketiga Menarik, bisa, menarik. cerita keempat udah gagal lagi. Jadi kayak proses trial and error itu terus mengikuti kita gitu. Meskipun kita udah berhasil. Kayak saya misalnya udah nulis buku, tetap aja ada nanti cerita yang gagal. Gitu. Jadi beda dengan bersepeda. Nah, selain juga barangkali karena kita manusia ya, ada emosi. Kadang-kadang kalau lagi banyak beban, manusia kita jadi hilang beban, itu jadi lancar. Kadang-kadang juga nggak ada banyak beban, tapi kita nggak bisa nulis. Mm. Jadi ada momen up and down seperti itu yang selamanya kadang-kadang ya banyak gagal juga sebenarnya. Nah, kalau dulu saya agak malu sebenarnya ngomong tentang ini ya. Karena diri saya sekarang itu nggak kayak yang dulu gitu. Yang dulu itu saya itu sangat disiplin. Itu dulu kayak mewajibkan diri sendiri menulis 1.000 kata setiap hari sebelum tidur. Oh, Jadi oke. sebelum tidur itu saya nulis 1.000 kata, meskipun itu jadi cerita. Saya niatnya sih memang niat untuk nulis sampah, jadi apapun sampah itu saya tulis semua. Memang untuk saya teringat kata-kata untuk melemaskan otot-otot tulisan, jadi lebih apa ngalir. Jadi waktu itu saya cukup disiplin memang. Kalau ngopi biasanya sampai kawan-kawan ngopi sampai jam 2 malam atau jam 12 malam, saya jam 11 minta izin pulang gitu, pamit dan nulis sejam sampai 1.000 kata baru. Jadi ada semacam kedisiplinan itu dulu di saya gitu kan.
Kemudian ada juga masa bangun tidur, saya langsung nulis gitu. Yang sebenarnya kalau sekarang kayaknya malu saya nggak serutin dulu gitu ya, nggak serutin dulu. Eh, tapi ya memang yang penting tetap berdisiplin, tetap menulis. Meskipun kadang-kadang jadi, kadang-kadang gagal, kadang jadi, kadang-kadang gagal. Nah, semua cerita itu sebenarnya rentetan dari yang gagal dan yang jadi gitu. Banyak juga kalau kalau misalnya ada penerbit yang mau menerbitkan cerita-cerita gagal, mungkin ada juga penebaran dua unsur gagal yang bisa diterbitkan. Eh, eh, jadi itu kadang-kadang, tapi pada prinsipnya saya mencoba, meskipun kadang-kadang nggak terwujud, saya mencoba menulis setiap hari, eh, nah, kadang-kadang memang minimal menulis jurnal, menulis catatan Ya. harian. Eh, dan saya senang dengan itu, dan menulis membuat perasaan jadi lebih baik gitu. Mm, mm, mm. Terkait penulisannya tadi Bang, antara satu cerpen dengan cerpen lain gitu. Kalau misalnya Abang ingat ya, misalnya Bang Putra ingat, cerpen paling lama misalnya dalam buku ini adalah kutulis dalam waktu dalam tahun sekian begitu. Karena kalau kita lihat sisi mangsanya tadi memang cukup berbeda ya Bang. Gimana kira-kira Ah, Bang? Putra masih ingat kira-kira? oh, yang paling lama. Mm. Yang paling lama itu kalau nggak salah itu tahun 2012. Oh 2012, oke oke. 2012 itu kalau nggak salah judulnya itu Atia Butuh Tanah. Atia Butuh Sama, oke. Waktu itu memang belum ada. Waktu itu awal gelombang pengungsi dari Myanmar, dari Rohingya yang terdampar Hmm, di Aceh. Waktu itu terasa belum Bang ya. belum sering sekarang ya. Waktu itu memang belum menjadi satu isu gitu kan. Jadi saya jadi kayak agak merasa iba pada waktu itu dengan apa yang terjadi gitu ya, pada manusia yang nggak punya tanah gitu. Kemudian terilhami nulis malam, saya ingat itu malam Ramadan, itu malam tarawih gitu. Kebetulan saya nggak salat tarawih waktu itu, saya nulis cerita itu. Gitu. Itu selesai. Eh, ya lumayan, itu kayak selesai dalam waktu 2 hari kalau nggak salah. Wah, Eh, oke. Iya. eh, eh, itu sekitar tahun 2012. Tapi memang ini jadi satu apa, setelah buku itu dicetak, saya jadi menyadari juga kenapa saya nggak bikin aja semua catatan tahun gitu ya, Iya, kalau biar sama aja. Ini kan agak iya. terkesan yang satu ada tahunnya, yang lain nggak ada tahunnya. Tapi Betul. memang ya, yang ada tahunnya itu kayak saya merasa itu momen-momen saya momen-momen khusus di saya gitu, secara emosi gitu, karena saya waktu itu tahun-tahun itu saya berada di tanah yang asing gitu, kayak menulis itu jadi catatan, kayak rekam kayak ditulis di tanah ini gitu, jadi di tanah yang asing gitu. Jadi itu yang membuat saya mencatat beberapa yang tahun yang lain tidak saya catat gitu. Oke, Eh, oke. ya kira-kira itu, tapi yang paling baru itu tahun 2023 ya. Oh, yang mana tuh Bang? Yang paling baru. Jadi dalam kurun 2012 sampai 2023. Meskipun 2023. ada cerita-cerita lain yang sebenarnya tidak saya masukkan ke dalam kumpulan cerita itu. Eh, yang maksudnya prosesnya juga unik, itu bahkan dari Isya sampai subuh gitu. Saya nggak tidur, itu selesai. Itu cerpen saya pertama dimuat di koran itu. Bintang. Nggak ada di kebun jagal. Itu saya kurang kurang pede untuk memasukkan ya. Tapi agak punya cerita yang sangat khusus juga di balik cerita itu. Mhm. Ah, ah. Oke, oke. Mungkin mungkin aku potong sebentar Bang karena mungkin pembahasan lebih bisa Abang tuturkan nanti di pembahasan lebih jauh gitu ya Bang. Ya, Kita boleh boleh. ya, membahas lebih jauh mungkin dari beberapa judul di kumpulan cerpen Kebun Jagal ini gitu. Sebelum Ah, kita melihat pertanyaan teman-teman ya Bang, aku ingin menyampaikan satu pertanyaan yang cukup menarik juga bagiku dan menarik perhatianku. Aku tertarik dengan kehadiran sejumlah tokoh anak dalam buku ini ya. Bagi teman-teman ah, yang sudah mungkin sudah tahu tema seperti apa yang dihadirkan Bang Putra dalam buku ini gitu ya, yang menurutku tuh kelam ya, gelap, ada spill sedikit nih, ada tentang pembunuhan di dalam begitu, ada kegetiran, ada karma, ada ketakutan, kematian dan hal-hal semacam itu gitu. Tapi aku tertarik bahwa Bang Putra menghadirkan sejumlah tokoh anak dalam buku ini gitu. hmm, Kalau kalau aku tidak salah hitung ya mungkin separuh dari 21 judul ini ada semua tokoh anaknya gitu.
baik tokoh anak sebagai karakter utama, sebagai penutur cerita begitu, atau mungkin hanya pemeran tambahan, atau hanya sekilas disempilkan di dalam cerita. Tapi ada semua anaknya, baik anak yang masih bayi, mau janin begitu. Ada bocah, kemudian ada yang remaja, dan semua itu nasibnya itu seperti yang sudah aku sampaikan tadi, getir semua gitu bang. Kemudian satu yang menarik perhatian itu terkait tokoh anak tadi, ketika pertama kali membuka buku Bang Putra ini, Kebun Jagal ini, di halaman depan aku menemukan kata anak kecil ini gitu. Di halaman persembahan, Bang. Dipersembahkan untuk anak kecil yang bersemayam dalam diri itu. Jadi aku penasaran, apakah penciptaan karakter anak ini ada kaitannya dengan keputusan Bang Putra menginginkan diri sendiri nih, anak kecil dalam diriku gitu. Bang Putra sebagai pengarang. Ada nggak Bang ini kaitannya? Atau sebenarnya ini nggak disengaja atau tidak ada kaitannya sama sekali begitu? Bagaimana kira-kira Bang? Ya, ini pertanyaan bagus sekali sih. Ini Hmm. bagus sekali pertanyaannya. Em, Sebenarnya kan bisa dijawab dengan dua hal. Ya. Pertama, alam Oke. sadar dan bawah sadar ya. Tapi aku sendiri percaya bahwa banyak sekali dari keputusan-keputusanku atau mungkin keputusan kita manusia sebenarnya banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar atau hal-hal yang tidak kita sadari bahkan ketimbang hal-hal yang kita sadari. Gitu. Kalau hal yang kusadari secara rasional itu mungkin jawabannya adalah karena anak ini dia bisa menjadi tanda kutip ya simbol yang lebih tulus untuk membicarakan tentang Iya, kemanusiaan. betul, Dia betul. lebih bersih, lebih jernih, belum terafiliasi belum punya afiliasi politik, belum punya ideologi atau ya political interest lah ya. Dia lebih polos gitu ya. Dan itu menjadi bagaimana berbicara soal kemanusiaan dengan anak, dengan memilih anak sebagai karakter, sebagai bahasa untuk bicara dengan manusia. Tetapi aku juga percaya bahwa, sangat percaya bahwa juga banyak dari keputusan kita sebagai manusia juga dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita, maka itu lebih dominan. Ya. Uh, ada satu ini mungkin sedikit tak cerita ilustrasi sedikit saja. Ada teman saya kalau menulis itu selalu ada sosok ibu, dia perupa. Setiap dia menggambar selalu ada sosok ibu, sosok ibu, Oke. sosok ibu, sosok ibu. Kemudian sampai satu teman yang lain nanya, kenapa selalu ada sosok ibu dalam gambar? Terus dia sadar, baru dia sadar. Terus dia tanya di latar belakang si ini, ternyata dia waktu kecil ibunya meninggal. Oke. Jadi ada ketidaksadaran yang muncul lah. Nah mungkin Iya. juga kalau pertanyaan Dian tadi dengan saya itu menghabiskan masa kecil saya dalam masa-masa darurat militer. Masa-masa saya melihat mayat, sering melihat mayat di jalan, kemudian pernah juga lagi bawa sepeda terjadi kontak senjata antara GAM dan TNI. Saya dan adik lagi langsung harus tiarap di tengah jalan gitu kan. Ada orang tetangga di belakang rumah yang anak kecil masih usia 5 tahun belum sekolah ditembak gitu kan, masih kecil. Jadi ya banyak anak-anak yang tidak berdosa itu yang jadi korban. Selain masa kecil saya juga diambil oleh peristiwa konflik ini gitu. Jadi masa Hmm. remaja dan masa kecil saya yang melalui hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Jadi saya rasa juga ini sebenarnya juga sangat mempengaruhi. Ini kan terekam semua di alam bawah sadar gitu kan. Oke, oke. Mungkin itu juga maksudnya menarik, tapi menarik juga pembacaan kamu bisa melihat sosok, maksudnya pengulangan-pengulangan itu. Biasanya kalau memang salah satu ciri itu adalah melihat pengulangan dan pola gitu ya. Kalau tadi Betul. kan dia menyebutkan ada pola dan itu membuat saya baru saya sadari belakangan juga yang kebetulan tapi waktu saya nulis itu nggak ada kesadaran itu, nggak ada, memang nggak lihat itu waktu saya nulis itu. Memang kalau konteks persembahan itu memang ya, ya saya merasa perlu ada semacam relasi tidak baik antara saya dengan inner child saya gitu. Jadi kayak Oke, oke. saya ada momen saya merasa saya mengeksploitasi inner child, saya memaksa dia berlari padahal dia penuh dengan luka gitu ya. Jadi saya pernah ke profesional, jadi bicara tentang inner child, masa lalu saya, masa kecil saya gitu kan. Jadi ada hal yang harus diobati. Ya. Cara saya mengobati inner child adalah memberi dia satu persembahan, ya. Itu adalah buku yang saya tulis ini gitu kan. Sebagai persembahan saya untuk dia lah ya. Uh, uh, tapi kemudian juga aku ya itu yang sadar, tapi aku yakin juga ya ketidaksadaran yang mempengaruhi pilihan-pilihanku gitu dan sangat Hmm. dominan, dan aku yakin itu berhubungan dengan masa kecilku yang hidup di daerah darurat pemberlakuan darurat militer.
Ya, ya ini wah sangat menarik ya ini akhirnya rasa penasaranku terjawab Bang gitu walaupun tadi awalnya Abang bilang ya ini tidak disengaja gitu ya pada akhirnya lambat laun mungkin setelah jadi buku barangkali jadi tersadar gitu ya oh rupanya aku punya corak sendiri seperti Abang bilang tadi ada teman perupa yang selalu menampilkan sosok ibu demikian juga halnya dengan Abang menampilkan sosok anak ya dan memang Ya. ini sangat mencolok Bang sebenarnya karena Mm. apa ya tidak lazim tokoh anak-anak itu yang kesemuanya aku mendapatkan semua tokoh anak ya. Mungkin kalau teman-teman membaca mungkin aku ada kesilapan tapi sejauh yang ku ingat tokoh anak ini semuanya merasakan kesakitan, mengalami kematian, mengalami apa ya, bahkan pembunuhan, ya hal-hal semacam itu yang mungkin benar ada juga memang pengaruhnya bagaimana kondisi psikologis pengarangnya sendiri. Bang. Mm, Oke, mm. baik. Eh, Bentar kita lihat dulu ya Bang. Dari kolom komentar ada banyak teman yang sudah bergabung. Ada dari Bang Ijal Hope, bagaimana bisa hubungi Bang Putra di mana Kak? Oh, silakan hubungi ke Instagram boleh Bang ya. Kalau misalnya ada Boleh. yang ingin berkomunikasi, boleh DM Instagramnya @serembikisah Bang Ijal Hope, silakan di DM. Kemudian ada Insidious caranya gitu ya. Oh, wah kakak dan abang. Oh, ya ini sedikit pernyataan. Karena tadi pagi kita ada lomba terkait festival ini juga bang. Ada lomba menulis cerita pendek, puisi dan esai. Mungkin ini adalah salah satu peserta yang mampir ya. Oke, ada dari Kak Gladys. Mau tanya Bang Putra, bagaimana mengasah pengalaman pribadi kita jadi fiksi yang menarik buat dibaca? Silakan Bang Putra. Wah, gratis. Saya kenal ini. Oh ya, oke, silakan Bang. Aduh, saya kenal ini Gladys. Seharusnya saya yang nanya ke dia ini. Oh, Ah, oke. tapi ini karena kepentingan audiens saya jawab ya. Sebenarnya Oke. Gladys juga seorang Oke, Bang. penulis sebenarnya ya. Seorang penulis, seorang filmmaker ya. Bagaimana Oke. mengasah pengalaman pribadi kita menjadi fiksi yang menarik buat dibaca ya. Tapi barangkali dengan pertanyaan Gladys ini kita bisa share ke audiens. Bisa niatkan share ke audiens. Eh, Bagaimana mengasah pengalaman pribadi fiksi yang menarik buat dibaca. Eh, saya kalau dalam menulis itu selalu percaya bahwa eh, meskipun kita agak sinis ya terhadap kata drama ya akhir-akhir ini. Kayaknya sekitar 5 tahun terakhir kata drama itu menjadi satu hal yang sangat negatif gitu ya. Ya, Ah, kamu banyak 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 banget dramanya gitu, terlalu drama gitu. yes. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, kita itu tertarik dengan drama sebenarnya. Mungkin saya kasih contoh gitu ya. Ketika di Aceh ini misalnya konteks kena tsunami. Gitu. Kalau orang misalnya kena tsunami cuma sendalnya aja dibawa sama air, kita nggak tertarik dengan. Tapi begitu ada orang yang dibawa oleh ombak, kemudian menghantam kepalanya, kemudian dia bisa selamat, kemudian dia berjuang di atas kayu misalnya, itu menjadi sesuatu meskipun kita prihatin dengan itu, tapi itu menarik perhatian kita. Kita lebih ingin mendengar itu, ada drama di situ. Ya bagaimana mengolah pengalaman pribadi kita ya soal drama itu sih bagaimana menemukan drama. Kalau saya istilahnya itu dramatic code, ya. Kode-kode dramatik dalam peristiwa yang kita alami dan tentu saja bisa sesuatu yang sifatnya beresonansi dengan orang lain. Kayak misalnya mungkin orang nggak peduli misalnya ketika ketika saya nulis misalnya Rexona saya atau deodoran saya habis gitu ya itu nggak ada kepentingannya dengan orang lain dan nggak menarik gitu. Tapi ketika ada satu peristiwa yang relate dengan mereka, itu misalnya apapun lah misalnya peristiwa entah kehilangan, nah itu kan relate karena ya orang juga mengalami kehilangan dengan berbagai macam bentuk gitu ya. Jadi bagaimana membentuk uh, dramatik, menemukan dramatiko itu. Selain juga memang perlu banyak berlatih dan banyak membaca juga karya yang pernah dibikin orang terkait dengan itu. Tapi ini ketawa. Gladys kurasa juga punya pengalaman ya, maksudnya yang cukup apa dia dalam penceritaan storytelling. Oke, oke. Ini ya, kalau akhir-akhir ini ada juga istilah apa auto Oke, fiction. Jadi Biksan. bagaimana menulis tentang diri sendiri kemudian difiksikan. Uh, oh, saya nggak tahu kayak ini sejenis cerita ini saya jadi teringat ini in Search of a Lost Time ditulis oleh Marcel Proust. Uh,
saya kayak ya ketika membaca itu kayak teringat kayaknya itu sebagian itu adalah memang seperti pengalaman pribadi sih yang difiksikan. Eh, tapi saya mungkin belum dibilang autofiction, saya belum pernah explore gitu. Semua cerita itu ada petikan dari pengalaman pribadi, tapi tidak utuh gitu, tidak utuh. Betul, betul. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Gladys ya. Tapi jawaban Bang Putra tadi, kupikir ada berkaitan juga dengan pertanyaan selanjutnya Bang gitu. Bang Putra bilang bahwa setiap karya, setiap cerita yang dituliskan itu mungkin bagian dari kisah-kisah pribadi gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Lemonti 10K underscore, Lemonti 10K underscore. Bagaimana perasaan abang pribadi ketika menulis kumpulan cerpen yang ada dalam buku ini bang? Bagaimana kira-kira? Mungkin tadi kan ada bagian alam bawah sadar, inner child-nya juga, kemudian ada petikan apa namanya bagian dari pengalaman pribadi. Bagaimana perasaan Bang Putra, terutama dalam kebun jagal ini, Bang, menulis kebun jagal? Ya, eh, agak apa ya? Ada pengalaman yang dalam tanda kutip agak magis juga gitu ya. Ya, Nah, agak campur aduk. Ada momen saya pertama memang senang, memang senang karena ada apa yang dulu saya pernah inginkan, masuk ke toko buku, ada nama saya di toko buku itu tercapai. Meskipun saya kemudian mencoba meluruskan niat, gitu. Bagaimana menulis bukan hanya untuk menjadi selebritis, gitu. Bagaimana menulis tidak hanya sekedar untuk nama, gitu. Tapi bagaimana apa yang kita tulis itu punya makna juga buat orang, gitu ya. Saya sih kayak punya ketika saya nulis itu saya merasa perlu menyuarakan pengalaman orang-orang yang tidak tersuarakan ya pada waktu itu ya, pada waktu ketika hmm. menulis itu. Ketika itu terjadi, saya senang memang ada suara-suara yang coba saya wakilkan, tapi juga saya jadi bertanya ke diri sendiri ya seberapa adil saya melakukan itu. Gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya, misalnya di situ saya menulis, misalnya itu banyak korban orang kampung sipil, banyak korban sipil yang suara mereka kadang-kadang nggak hadir lagi dalam media massa dan mereka masih hidup dengan luka itu. Gitu ya. Artinya kayak tanda kutip politik of attention. Gitu. Bagaimana melalui karya sastra itu attention terhadap isu ini masih kembali. Gitu. Hmm. Nah, saya coba lihat juga bagaimana saya memaknai korban juga gitu, seberapa adil. Jadi saya coba merefleksikan diri sendiri gitu ya, coba mengkritik diri sendiri juga gitu ya. Bahwa mungkin di situ lebih banyak orang-orang sipil, tapi kadang-kadang ketika saya coba beberapa teman saya yang baru saya kenal itu dari korban, orang dari militer juga ada korban, anak-anak tentara juga korban gitu ya. Hmm. Bahkan ada anak lah waktu di Aceh kita bilangnya cuma itu adalah mata-mata. Jadi itu kayak itu mencoba saya harus merefleksikan apa yang saya maknai sebagai korban setelah nulis buku itu ya. Dan juga ya mungkin ini perasaan yang dialami oleh para pengkarya ya, para seniman, penulis. Ya satu perasaan merasa ini belum sempurna, gitu. Masih ada kurang dan kayaknya belum puas gitu ya. Ya, Uh, itu wajar. yang saya yang saya rasakan. Kemudian juga ada semacam dilema juga sebenarnya. Di satu sisi yang saya rasakan setelah nulis buku ini ya, di satu sisi ada semacam panggilan di diri saya untuk mengangkat isu ini karena isu ini sudah tidak ada di kurikulum sekolah, tidak hadir dalam museum dan tidak hadir dalam misalnya khotbah-khotbah gitu ya. Soal pengalaman manusia yang nyata ini dialami dengan sangat sulit dan pahit ini kayak berlalu begitu saja. Saya merasa perlu menulis tentang ini gitu, untuk apa melawan kelupaan. Ya. Ya, Tapi kemudian ada konsekuensi lain ketika ini dibaca oleh korban itu ada beberapa yang ke-trigger gitu. Jadi ada dilema di situ dan itu yang membuat saya berpikir untuk melakukan satu memperbaiki diri ya. Yang itu akan saya kerjakan untuk buku selanjutnya. Ya, saya tiba-tiba terilhami dan menemukan metode bagaimana keluar dari dilema ini dan ya itu jadi bahan baru juga. Artinya kekurangan di buku atau apa yang saya rasakan masih kurang ya, itu jadi bahan bakar baru gitu untuk menulis. Dan memang saya pikir idealnya memang harus merasa kurang karena kalau merasa sempurna nanti sudah berhenti kita nggak menulis lagi. betul.
Kalau merasa sudah sempurna, sudah puas, tidak akan ada evaluasi dan karya selanjutnya ya Bang. Oke, semoga Ya, bisa menjawab ya Lemon Tea 10K rupanya namanya tadi Fasya. Demikian Fasya ya. Kita tahan dulu ya Bang, masih banyak pertanyaan teman-teman di bawah, tapi aku ada satu eh, pertanyaan lagi untuk Bang Putra sebelum nanti Bang Putra dipersilakan menjawab banyak sekali pertanyaan di bawah. Eh, aku ingin bertanya, mungkin tadi sudah disinggung juga dengan sama Bang Putra ya. Bagaimana proses kreatif penulisan cerpen-cerpen ini, Bang? Begitu, apakah ada riset yang dilakukan dan pertimbangan memilih konflik yang disajikan? Sebenarnya tadi sudah dijawab juga ya, Bang. Ingin hmm, mengangkat kembali konflik yang sudah dilupakan, yang sudah tenggelam di masyarakat, gitu ya. Tadi ada kematian, pembunuhan, ya, ada karma, ya, ada konflik GAM juga, kemudian topik apa namanya konflik yang sensitif, isu apa namanya etnis Tionghoa dan sebagainya. Bagaimana Bang proses kreatif penulisan cerpen-cerpen di buku Kebun Jagal ini Bang? uh, beragam ya, agak beragam. Ya, pasti. Eh, kalau kalau proses kreatif saya kebetulan ada satu warkop yang itu agak aneh Mhm. buat saya warkop itu karena saya sebenarnya orang yang introvert, agak susah juga kalau menulis itu ada keramaian. Kecuali di warkop itu ada pengecualian. Saya duduk di warkop itu memang mungkin karena waktu saya tulis skripsi S1 dulu di situ juga selesainya di warkop itu dan kayak ada semacam ingatan di situ saya nyaman berkarya dan di situ banyak lahir karena secara tempat juga mungkin mempengaruhi ya banyak lahir karya di situ di warkop itu. Nah ada dua, pertama ada cerita-cerita yang sebelum dia lahir jadi cerita sudah jadi dalam kepala saya gitu. Saya udah tahu plotnya apa, karakternya siapa, Ya. konfliknya udah tahu gitu. Ada juga cerita yang tidak saya tahu ini akhirnya seperti apa gitu. Jadi nulis aja dulu, nanti akan ketemu Hmm. sendiri endingnya seperti apa. Ada yang seperti cerita-cerita seperti itu. Nah, biasanya juga proses kreatif lain yang agak unik menurut saya, itu saya menerjemah. Oke. Nah, penerjemahan saya eh, menerjemah karya-karya asing. Saya menerjemah cerita-cerita pendek dari Amerika Latin, saya menerjemah cerita-cerita pendek dari Afrika, dan dari Arab. Eh, dan juga dari Palestina juga gitu. Jadi saya menerjemah karya itu ketika saya telah selesai menerjemah satu cerita pendek, kemudian saya menulis cerita saya sendiri itu kayak lebih mengalir, lebih mudah, ya, lebih gampang. Nah itu metode saya gitu. Kadang-kadang kalau lagi kadang berhenti di lampu merah, ada ide saya catat di HP, saya simpan. Gitu. Eh, Ya, kira-kira seperti itu ya, macam-macam. Nah, ada yang paling proses kreatif yang paling sulit itu ketika saya mencoba menulis sesuatu yang bukan dari kultur saya. Ya, yang mana tuh Bang Nah, kira-kira? itu aku melihat nyawa ibu. Itu yang Aku ya betul. Ya, ya, ya. itu ceritanya agak menarik. Pertama saya dikasih deadline, itu cerita yang saya tulis selesai dalam sehari kalau nggak salah. Itu cerita yang saya cerita tadi itu paling akhir saya tulis karena pertama saya harus menulis tentang etnis Tionghoa. Eh, Kemudian itu di kultur Gayo. Gayo itu kita beda suku. Suku Gayo itu berbeda, bahasanya berbeda, kebudayaannya berbeda. Nah, kebetulan ada satu tempat di Gayo itu tempat bersejarah sebenarnya, tempat tanda kutip eksekusi ya. Dari sejak zaman Belanda, kemudian zaman peristiwa 65 sampai Mhm. konflik GAM. Saya ingin nulis, nah ada satu peristiwa dari kisah nyata, sebenarnya itu terilhami dari kisah nyata, kisah Tionghoa itu. Karena menurut saya ada, nggak, maksudnya ada orang Tionghoa juga mengalami, bukan Aceh aja yang menjadi korban, orang Tionghoa yang minoritas ini juga juga korban. Gitu. Jadi saya kayak terpanggil. Kebetulan ada satu Mhm. kisah nyata, waktu itu peristiwa 65. Peristiwa 65 ada satu peristiwa nyata, seorang ibu-ibu Tionghoa dengan bayi itu dengan fatwa waktu itu fatwa para ulama waktu itu yang komunis halal darah lah ya waktu itu. Nah kemudian saya sedih sekali mendengar cerita itu diucapkan oleh Ibrahim Kadir sebagai saksi mata. Dia bercerita ada seorang perempuan Tionghoa, dia menggendong bayinya, bayinya pun ditusuk, dieksekusi gitu. Saya sedih sekali dengan ini kisah nyata. Saya sedih sekali dengan cerita ini. Saya jadi membayangkan bayi ini salahnya apa gitu. Dia nggak punya dosa apa-apa gitu kan. Dia apakah karena dia hanya karena dia Tionghoa gitu, dia harus dihabisi gitu ya.
Ya, uh, saya agak emosional cerita ini. Ya, iya sih bang. Uh, saya akhirnya terpanggil, saya kayak cerita itu memanggil saya perlu bercerita tentang ini gitu yang dialami. Saya kemudian menulis cerita dari perspektif si bayi Hmm, ini yang menarasikan cerita, jadi ya, narator cerita. Tapi ada kesulitan. Nah, waktu singkat sekali, bagaimana saya akan meriset orang Tionghoa, pakaian mereka seperti apa, bagaimana orang Tionghoa menyusui anak, gitu ya, bagaimana makanan mereka, itu kan sulit hmm, sekali gitu. Dan butuh hmm. waktu lama untuk meriset itu. Nah, waktu itu bagaimana Pak? Dengan waktu yang singkat. Nah, akhirnya saya membuat cerita dunia lain, Oh dunia iya, iya, arwah. iya. Ya. Sebenarnya itu pertama selain sudut pandang saya kira juga tidak umum, juga sebenarnya secara menyiasati strategi, menyiasati kesulitan tadi. Jadi kalau udah jadi arwah kan kita nggak perlu lagi peduli dia pakai baju apa, Iya, iya, bagaimana iya. cara dia menyusui, dia kita memasuki dalam realisme yang lain gitu. Nah, kebetulan cerpen itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Kebetulan tahun lalu saya di Iowa di Amerika ikut Hmm? residensi creative writing program. Nah, cerpen itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Sama ada satu lagi Dentum di Payajim itu yang ada 3 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hmm, hmm, hmm. Tapi itu yang paling sulit saya tulis cerita itu karena di satu sisi saya merasa perlu menulis tentang mereka gitu ya. Tapi kan kemudian menulis tentang yang lain itu kita juga sangat berhati-hati ya. Maksudnya merepresentasikan orang itu Hmm, hmm, satu hmm. tindakan yang harus kita lakukan secara sangat hati-hati. Iya, iya. Wah, menarik sekali Bang ya. Aku melihat nyawa ibu, aku langsung teringat cerpen itu ya, bagaimana alurnya gitu ya, bagaimana si bayi bertutur gitu, bagaimana si bayi ini bertutur tentang hal yang apa ya, yang mengerikan, kengerian-kengerian yang dia lihat. Wah, ini salah satu siasat bagaimana apa ya, mengakali cerita, deskripsi-deskripsi yang sulit. Wah, dari Bang Putra lumayan membantu ya sebagai masukan kita teman-teman yang juga menulis cerita pendek. Kita boleh kembali melihat kolom komentar ya Bang. Kita, wah saya sampai lupa tadi sampai di mana nih, saking banyaknya ya. Oke, sebentar aku scroll dulu. Ada dari Sebermula Hujan. Oh, Sebermula Hujan. Oke, Sebermula Hujan. Katanya saya belum baca dan belum punya buku Kebun Jagal, tapi penasaran juga mau tanya. Lewat pintu mana kita semestinya masuk untuk membaca sejarah karena sejarah sudah terlalu banyak direkayasa negara. Agak ini ya, agak di luar konteks sebenarnya, tapi mungkin Bang Putra ada tanggapan atau bisa berkomentar mungkin? Ya, itu pertanyaan bagus ya. Karena Hmm. memang pertama kita harus sadari bahwa sejarah itu ditulis tidak netral ya. Dalam Ya, penulisan sejarah itu ada pertimbangan mengapa ada yang pilah dan memilih gitu ya. Pilah dan milih untuk kepentingan siapa. Eh, Kalau saya boleh sarankan, kalau ada waktu bisa dengar satu talk di YouTube oleh seorang pengarang penting perempuan dari Nigeria, namanya Chimamanda Ngozi Adichie. Dia menyampaikan satu ceramah tidak panjang, sekitar kurang dari 20 menit. Itu sangat bagus, bagus sekali dan penting. Judulnya The Danger of Single Story. Kalau ada waktu silakan di YouTube ada, di TED Talk ada juga The Danger of Single Story. Menurut saya itu ceramah yang sangat penting. Pertama ya kita tidak boleh terpuaskan dengan satu narasi sejarah yang tunggal ya. Bahaya sekali. Maka untuk pintu masuk tadi ya salah satu caranya adalah dengan fiksi. ya, Karena beberapa penulis itu tidak bisa menulis buku sejarah karena itu terlalu sensitif. Maka mereka itu kadang-kadang memilih fiksi sebagai cara untuk menyampaikan kebenaran. Gitu ya. hmm. Makanya sebenarnya seni dan sastra itu tidak sekedar hanya alat untuk keindahan, Betul, sepakat. tidak hanya untuk indah, gitu ya. Tapi ada kata-kata yang saya hafal betul itu, art is a lie that tell the truth. Gitu ya. Seni dan sastra adalah kebohongan yang menyampaikan kebenaran. Jadi kalau kita cek nah itu tidak ada, gitu. Kayak Mingke misalnya di Bumi Manusia itu mungkin Ya. atau analis ya mungkin Mingke ada ya Tirto Adi Suryo ya. Tapi ada sosok kayak Nyai Ontosoro analis itu mungkin tidak secara faktual kita tidak menemukan
Tapi apa yang ketika kita baca Bumi Manusia itu dia menggambarkan kebenaran apa yang dialami oleh pribumi di masa kolonialisme. Dia ada kebenaran di sana sebenarnya. Jadi memang penting sekali untuk terus-menerus menjadi skeptis terhadap narasi tunggal. Ya. Penting sekali untuk menjadi skeptis atas narasi tunggal dan penting juga mencari pendekatan lain untuk kebenaran melalui sastra, seni, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Gitu. Ya, Tapi fiksi salah satu yang bagi saya pribadi sangat penting. betul. Fiksi memang salah satu cara atau alternatif untuk membaca sejarah ya Bang, karena walaupun cerita fiksi ada kebenaran-kebenaran sejarah di dalamnya, tapi di beberapa situasi gitu, di beberapa poin pada akhirnya karya sastra atau karya fiksi juga bisa ini ya Bang, bisa apa namanya, saking memuat kebenaran itu begitu akhirnya entah dibredel atau dilarang ya ada hal-hal juga yang semacam itu. Jadi sebelum dilarang, mari teman-teman kita baca. Yeah. Selanjutnya Bang, ada pertanyaan dari Hadat TG, Hadat Tanjung ya. Katanya, saya belum membaca buku ini, tapi telah membaca beberapa ulasan yang ada. Berdasarkan ulasan yang saya baca, buku ini kental dengan isu penghilangan nyawa. Kemudian pada ulasan yang dijelaskan, oke, ada sambungannya di bawah. Saya ingin bertanya, apakah karya sastra ini representasi dari rekam jejak ingatan kolektif masyarakat Aceh terhadap konflik yang terjadi dan sejauh mana ingatan itu mempengaruhi masyarakat? Silakan Bang Citra. Ya, ini pertanyaan bagus juga berat ya. Eh, Ya, sebenarnya saya pribadi sebenarnya tadi ketika bicara tentang ketika diperkenalkan diri itu, ketika saya diperkenalkan tadi oleh dia tentang ketertarikan saya dalam isu ruang, space, dan Hmm? violence, sebenarnya saya juga punya ketertarikan yang sangat spesifik lagi yaitu soal memori kolektif, ingatan kolektif, dan apa yang saya tulis ini sebenarnya kalau dibaca oleh orang Aceh agak relate sebenarnya, terutama Hmm. generasi saya, karena mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang saya tulis itu tadi uh, tentang orang yang mengalami kekerasan gitu ya. Sangat erat memang kaitannya dengan itu dan sebenarnya motif kalau ditanya apa motif saya menulis sastra kan bisa aja menulis sastra itu hanya indah-indah kata gitu ya, Ya. tapi kemudian mengapa saya memilih satu tema ini gitu ya untuk menulis karena itu sebenarnya ada kaitannya. Pertama, ada satu ungkapan yang sebenarnya membuat orang Aceh marah beberapa waktu terakhir itu ada ketika ada salah satu akademisi berkata memori orang Aceh itu seperti memori ikan mas, Hmm. pendek gitu. Cepat Hmm. lupa, Hmm. cepat lupa gitu ya. Misalnya dalam konteks politik misalnya orang-orang yang dulu terlibat dalam kekerasan bisa menang dipilih kembali di Aceh gitu. Padahal dulu dia melakukan kekerasan di Aceh gitu ya. Jadi ada ingatan yang lemah gitu ya. Termasuk saya setiap mengajar, kebetulan saya mengajar juga, saya itu nanya ke mahasiswa, Hmm. ada yang kenal nggak sama Safwan Idris, ada yang kenal nggak sama Dayan Daud. Safwan Idris itu dan Dayan Daud itu adalah dua orang rektor di masa konflik yang ditembak gitu oleh orang Hmm. yang dikenal. Dua-duanya, satu rektor UIN Arandri, satu lagi rektor Usia, dua-duanya Oh, ditembak. Gitu. Nah oke. sampai hari ini, nah hari ini setiap tahun ya, terutama akhir-akhir ini saya nanya ke mahasiswa, ada yang tahu nggak siapa Safwan Idris? Mereka tidak tahu. Ada tahu nggak? Tidak ada yang tahu. Ini membuat saya pertama merasa ada semacam istilahnya intergenerational gap gitu keterputusan pengetahuan antar generasi gitu ya. Ada ingatan yang tidak tersambung gitu ya. Uh, itu segampang itu kemudian orang lupa gitu ya. Jadi saya kemudian berpikir sastra bisa menghadirkan itu gitu ya, memainkan peran itu Hmm. bahkan di Hmm. sekolah juga di kurikulum. Saya nggak menyalahkan anak-anak muda, saya nggak menyalahkan mereka yang tidak ingat. Tapi yang perlu kita lihat juga infrastruktur apa yang kita punya untuk membuat mereka ingat. Gitu. Apa Ya. usaha apa yang kita telah upayakan tuh. Di kurikulum kita tidak ada itu, di museum tidak menghadirkan narasi itu misalnya. Ya akhirnya saya berpikir sastra ya tidak hanya sekedar keindahan, tapi juga punya bisa memainkan peran lain. Yang dalam konteks inilah peran ingatan kolektif, gitu ya. Peran Hmm. merawat ingatan. Betul. Betul. Uh, jadi itu sebenarnya saya lakukan dengan kesadaran penuh untuk itu sebenarnya dalam cerita-cerita saya. Jadi juga tidak untuk sebenarnya untuk menggunakan
luka menggunakan ini sebagai untuk menarik perhatian, tidak. Tapi memang saya sebagai pengarang merasa punya tanggung jawab itu juga. Betul. Ya, Dan merasa terpanggil juga memang ya Bang. Oke, ya demikian betul. ya Hadat jawaban dari Bang Putra. Selanjutnya ada Ayura Sachi. Halo Bang Putra, aku izin bertanya ya. Abang pernah nggak punya ide cerpen tapi pas eksekusi malah ngestak? Kalau pernah, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Silakan Bang Putra direspon. Pernah ada, Pastilah ada ya Bang. pasti ada, pasti ada. Eh, pasti ada. Cara mengatasinya adalah eh, pertama eh, pertama kita harus nulis dulu ya. Apa yang membuat kita stuck itu karena ekspektasi kita untuk menjadi perfect. Kalau dalam hal ini barangkali nasihat Ernest Hemingway itu menjadi penting. Ya. Ernest Hemingway pernah bilang first draft is always shit. Draft pertama itu Betul, memang sampah, memang betul. tai memang ya, kalau draft pertama itu. Jadi kita jangan berharap draft pertama itu sempurna. Masalah kita adalah kita memberikan ekspektasi yang tidak masuk akal ke diri sendiri ketika kita menulis cerita. Sekali tulis itu jadi dan harus bagus. Kita lupa bahwa cerita yang bagus itu kadang-kadang ditulis sampai berapa kali. Kayak misalnya salah satu novel yang saya suka itu The Kite Runner, itu ditulis ulang sampai 3 atau 4 kali itu novel itu ditulis ulang oleh si penulisnya. Nah, cerpen saya itu, saya ingat cerpen saya di situ judulnya Balung Bidi, itu saya edit 12 kali. Wah, oke. Nah, ya di awal-awal saya menulis itu, terutama ketika saya nulis di Koran Tempo, waktu itu saya mewajibkan ke diri sendiri harus ngedit 12 kali. Kayak ritual, sebelum nyampe 12 kali nggak akan saya kirim. Wah, Jadi memang semacam itu, ngedit, suruh baca sama orang, ngedit lagi, kayak bikin skripsi bahkan pada waktu itu ya. Ada waktu itu saya juga ada mentor belajar nulis, saya suruh baca apa yang kurang, saya ngedit lagi, ketika udah 12 kali baru saya kirim. Jadi memang pertama nulis aja diturunkan semua idenya, ingat bahwa draft pertama itu pasti sampah dan jangan berharap itu akan ideal. Tapi mungkin ada kasus tertentu yang sekaligus langsung jadi. Saya juga pernah seperti itu, begitu sekaligus lancar jadi. Saya rasa sama kayak orang bikin lagu juga. Ada lagu yang sekali main langsung jadi lagunya. Ada juga yang harus bikin musik dulu, kemudian bikin lirik gagal, bikin lirik ulang lagi. Ada proses kreatif yang mungkin tidak ada yang kita bisa samakan, ya pasti beda-beda. Tapi mungkin tips lain adalah disimpan dulu. Setelah nulis disimpan dulu, tapi kemudian jangan ikut mood. Kalau bisa ada semacam kedisiplinan, besok kembali lagi nulis lagi sekali lagi. Kalau mengikuti mood memang itu agak kesulitan, nanti nggak akan selesai cerita. betul. Dikendalikan mood itu tidak bagus ya, Bang? Iya, betul. Betul, oke. Tadi salut dan apa ya, Bang Putra sangat tangguh ya. Tadi katanya mengedit Badung Bidi itu sampai 12 kali ya, Bang, sebelum dikirim ya. Tapi memang terasa nih, teman-teman yang belum baca, Balung Bidi ini adalah salah satu cerpen favoritku di Kebun Jagal ini gitu ya. Aku mengunggulkan Balung Bidi ya. Baik dari bagaimana Bang Putra menarasikan situasinya, mendeskripsikan tokoh-tokohnya, di akhir ada plot twist yang mengejutkan. Wah, itu aku sangat senang nih dengan cerpen Balung Bidi Bang. Aku sangat apresiasi usahanya, baru tahu juga ya usahanya sedemikian banyak sampai akhirnya puas. Oke, demikiannya Ayura Sachi, silakan dipraktikkan tips dari Bang Putra. Selanjutnya Bang, ada dari Sartika Sari. Oh, dia Sartika Sari menyapa ya. Halo Bang Put, selamat katanya. Oke. Saya Selanjutnya, kenal. oh kenal ya Bang. Oke, pantas Salam. menyapanya sangat akrab dari Sartika Sari. Salam. Ya. Ada dari The Head. Nih pertanyaannya Bang, kalau boleh tahu dalam proses menulis, cerpen mana yang jadi kesukaan Bang Putra, lalu ada alasan kenapa mengangkat topik yang berhubungan dengan kematian? Wah ini pertanyaannya agak ambigu ya. Dalam proses menulis nih, cerpen mana yang jadi kesukaan Bang Putra? Apakah cerpen yang ada dalam Kebun Jagal atau mungkin cerpen yang pernah Bang Putra baca? Kira-kira boleh direspon deh Bang Putra. Ya, ini terima kasih atas pertanyaannya ya.
di satu sisi saya jadi teringat kata-kata Iwan Fals. Ya. Iwan Fals ya, bilang bahwa sebenarnya setiap ketika ditanya lagu mana yang paling dia favorit gitu ya, terus dia bilang semua lagu itu kayak anak gitu ya, Iya, kayak iya, betul. saya rasa juga tentang cerpen itu kayak anak. Tapi kalau ditanya dalam konteks dilema saya tadi, kan tadi saya dilema ya. Di satu Mm. sisi ada ingatan yang terputus, ada kalau istilah saya itu kolektif amnesia ya. Ada amnesia kolektif, tapi di sisi lain juga ketika ini ditulis akan ada trauma yang bagi orang yang pernah mengalami, gitu. Ada dilema itu Betul. gitu ya. Eh, ada satu cerpen yang menurut saya bukan satu sih, ada beberapa, tapi ada satu yang mungkin saya merasa senang juga dengan itu gitu. Saya berhasil keluar dari dilema itu. Yaitu saya sadari belakangan. Itu judulnya Dentum di Payajin. Mm, mm, mm. Kenapa Dentum di Payajin? Karena itu cerpen yang menurut saya bisa membawa saya keluar dari dilema. Dilema yang tadi kalau ditulis nggak ditulis itu jadi satu masalah karena terputusnya ingatan. Kalau ditulis bisa memunculkan trauma. Nah, di cerpen itu kenapa saya merasa senang? Karena saya bisa memadukan tragedi dan komedi. Jadi itu saya kira Iya, komedi juga sama. Kalau kita tadi ngomongin bahwa ada potensi seni dan sastra bukan hanya soal keindahan, begitu juga dengan komedi. Komedi ini dia punya satu power yang menurut saya cukup unik dan artinya kalau kita lihat stand up comedian dia bicara hal-hal yang beberapa itu sangat dalam sebenarnya, tapi bisa dengan cara kita betul. menertawakan diri sendiri gitu ya. Jadi mengkritik sambil kita menertawakan diri sendiri. Nah, di Dentum di Payajin itu saya merasa itu menyampaikan satu ingatan peristiwa konflik, Mm, mm, tapi di mm. sisi lain membuat orang tertawa gitu. Saya merasa ada Betul. unsur komedi yang bisa saya mainkan di situ gitu ya. Dengan memainkan dengan realisme yang agak luar logika juga gitu. Dalam konteks persoalan yang saya alami, dilema yang saya alami setelah menulis buku itu, setelah saya renungkan kembali pola yang saya kira mungkin terbebas dari dilema itu yang itu Dentum di Payajin sama satu lagi kalau nggak salah Jin Ifrit, Ulah Ifrit. Nah, ulangi, Eh, betul. jadi itu kayak artinya berbicara kekerasan tapi orang tertawa gitu. Berbicara tentang ingatan masa lalu tanpa harus berduka. Nah, saya setelah menulis Kebun Jagal yang seperti Dian cerita tadi memang agak kelam ya, ada. eh, nah, untuk saya berpikir untuk proyek saya selanjutnya yang sedang saya siapkan juga akan mencoba menggali wilayah-wilayah yang seperti itu tadi tragedi dan komedi. Mm, mm, mm. eh, yang mungkin juga pertimbangan lain di dunia nyata pun kita sudah cukup terpapar dengan banyak sekali violence ya. Yang painful, sangat luka gitu ya. Ya saya terpikir untuk kalau ditanya sekarang sih itu, cuman kalau ditanya dulu sebelum itu diterbitkan, barangkali jawaban saya akan berbeda. Barangkali sama seperti Dian, ada beberapa orang juga yang lain senang dengan balung bidi. Mm, mm. Ya. Dan di balung bidi itu juga ya banyak orang yang kirim komentar ke saya tentang balung bidi ini. Gitu. Uh, ya, ya. Oke. Demikian ya, Head. Kalau belum baca bukunya boleh silakan dibeli, dibaca, diulas, disampaikan ke Bang Putra juga boleh. Selain tadi kita bilang bahwa buku ini bernuansa kelam gitu ya, gelap, sedih. Tapi seperti yang sudah disampaikan Bang Putra juga, tidak selamanya tuh ketika baca buku ini kita masuk ke daerah gelap gitu. Ada cerita kematian justru ya cerita kegetiran yang dibalut dengan komedi. Jadi kita tidak melulu menangisi gitu, tapi bisa juga ikut tertawa bersama cerpen-cerpen gelapnya Bang Putra. Silakan Head. Ya, kemudian ada Nindah 321 latar belakangnya sejarah. Saya ingin siswa saya suka baca buku seperti ini. Bagaimana cara agar mereka menyukai membaca buku bergenre seperti ini? Karena anak sekarang biasa sukanya romance, tipnya Kak katanya. Oke, mungkin boleh aku sampaikan sedikit kali ya Bang Putra ya. Kalau Ya, sejauh pengalamanku dan mungkin teman-teman lain di sekitarku yang suka membaca, Kak Nindah 321 ya, sebenarnya tidak masalah ya anak sekarang atau anak remaja atau anak-anak tuh sukanya baca romans karena itu memang sesuai umur mereka gitu. Tapi selama kesukaan terhadap membaca, kesukaan terhadap buku, kedekatan terhadap buku tetap dipelihara,
aku yakin pelan-pelan level apa ya, buku yang mereka sukai akan naik gitu. Awalnya baca komik, kemudian romans, kemudian mungkin bisa ke sastra atau genre-genre lain itu sangat sangat terbuka kemungkinannya. Mungkin bisa Bang Putra tambahkan juga untuk sebagai referensi nih untuk Kak Ninda. Ya, ya saya sepakat sekali ya, sangat sepakat dengan yang dia sampaikan ya. Oh memang eh, ada kedekatan aja dengan buku itu satu hal yang memang patut kita syukuri ya. Eh, Mm-mm. apalagi di hidup kita hari-hari ini ya dengan sosial handphone, sosial media dan lain sebagainya. Tapi memang kalau saya menyarankan orang anak-anak muda membaca apa saja, baca bahkan komik, baca apa saja komik. Nanti dari situ dia akan perlahan akan masuk ke apa yang dirasa penting gitu. Insya Betul. Allah akan tiba itu di satu titik di mana dia akan baca itu. Tapi barangkali salah satu, saya juga kalau mengajar, saya itu sebelum 15 menit pertama di ruang kelas itu, saya nanya kabar mahasiswa, apa yang lagi viral. Mereka kan senang, oh lagi ada ini, Iya, oh gitu ya. oke. Gini-gini, saya dengar semua tuh, oh ya lain apa lagi, oh ya ada artis Korea yang bunuh diri. Oh kenapa dia bunuh diri? Karena dia di unfollow, bla bla bla. Jadi ada, oh gitu, jadi oke, saya dengar dulu nih, habis itu baru saya masuk iklan saya gitu. Ada satu Mhm. buku yang mempengaruhi hidup saya. Gitu. Saya bawa itu misalnya buku Bumi Manusia. Ini kalau kalian ada waktu, kalian bisa baca ini buku ini buat saya nih buku ini sangat personal. Nah itu mereka akan penasaran gitu. Bahkan beberapa pada akhirnya ada beberapa mahasiswa minta pinjam buku ke saya gitu. Eh, jadi kayak kayak ada yang beli, ada yang jadi dari kita omongin aja, tapi jangan dipaksa. Biasanya kalau dipaksa mereka nggak akan mau. Tapi Iya. diiklanin aja gitu. Ini buku ini Mhm. penting ini. Tapi jangan harap juga kalau ada 20 mahasiswa 20-nya akan baca. Saya sih idealnya dengan satu iklan ini barangkali dibaca ya dua orang yang baca, satu orang itu nggak apa-apa gitu. Mhm, mhm, Eh, mhm. tapi punya kesadaran membaca. Tapi ya di satu sisi memang anak-anak muda itu memang ya kayak tadi dia bilang ya memang usia mereka itu memang ya. Nah, saya sebagai penulis juga, saya juga sebagai penulis juga, ini kebetulan sekali, saya juga sedang mengerjakan proyek romance juga sebenarnya. Oke. Karena ada beberapa penulis yang merasa sastra itu ya harus serius gitu ya. Harus serius, harus apa gitu. Tapi saya kira ada ingatan yang perlu disampaikan ke remaja. Tapi kalau kita memakai genre tertentu, ini agak berjarak dengan mereka. Berarti kita pakai genre romance, tapi genre ini sebagai Mhm. medium untuk menyampaikan ingatan. Iya. Jadi itu sebenarnya pertanyaan tadi itu jadi masukan juga yang kebetulan saya sudah sedang mengerjakan satu draft juga untuk yang fokus pada romance ya. Mhm. Karena kesadaran itu juga karena nggak mungkin ya memaksa anak-anak dengan usia mereka tuh bicara satu cerita yang kadang-kadang mungkin terlalu dewasa buat mereka gitu ya. Sepakat. Nah, bagaimana kemudian kita punya satu sih punya satu kesadaran ingatan kolektif yang orang nggak boleh lupa. Tapi kita, nah sekitar 2 tahun terakhir saya mulai menyadari fokus pada genre. Kalau dulu ya cerita, kalau sekarang melihat genre. Ini Genre. genrenya apa? Ya. Genrenya apa? Oh ini. Jadi saya juga dalam tanda kutip eh, apa istilahnya politik of attention memilih genre sebagai bagian dari upaya itu. Mhm, Eh, mhm. ya, tapi sering-sering disebut, sering dicerita-cerita ada banyak cerita-cerita ya kayak laut bercerita dan lain sebagainya. Saya kira memang penting dibaca oleh anak-anak muda, perlu tahu anak-anak muda perlu tahu karena hal-hal seperti itu kadang tidak kita dapat di sekolah dan kita dapat di sastra, di novel. Mungkin mungkin itu satu hal yang bagus. Gitu. Ya. Betul, betul. Jadi itu ya, Kak, siapa tadi di atas ya? Kak Ninda, ya, tips dari Bang Putra juga tidak perlu dipaksa, tapi tip dari Bang Putra tadi adalah diiklankan gitu. Kalau misalnya Kak Ninda tuh di kelas seperti Bang Putra tadi boleh dibawa buku-buku yang mungkin Kak Ninda ingin anak-anak baca gitu. Walaupun tidak harus diharapkan juga semuanya akan baca. Mungkin satu dari satu yang baca akan mengatakan kepada temannya, menggambarkan kepada temannya, istilahnya apa ya di dunia baca itu kayak meracuni teman-temannya, baca ini bagus loh gitu. Mungkin tipnya bisa dipakai ya Kak Ninda. Bang Putra, sepertinya
nggak terasa ya, kita udah 1 jam berbincang mengenai buku Kebun Jagal. Tapi kalau misalnya Bang Putra tidak terganggu, boleh menjawab 1 2 pertanyaan terakhir, Bang? Boleh, aman aman, aku free. Boleh, Ya, Pak? Oke, boleh. siap. Teman-teman, maaf, mungkin tidak semua pertanyaan sampai ke bawah nanti akan kita baca, mungkin hanya 2 pertanyaan terakhir. Ada dari Sartika Sari. Bang, adakah penyintas yang secara khusus menjadi narasumber sekaligus inspirasi penulisan Kebun Jagal? Ada nggak, Bang, kira-kira? Ya, ada itu tadi yang saya cerita tadi, yang Tionghoa tadi. Itu karena itu Oh iya. sebenarnya beranjak dari kisah nyata ya. Bayi yang menjadi korban peralihan politik dari masa orde sebelum orde baru ke orde baru, ada peralihan politik kudeta yang terjadi pada waktu itu, dan ongkos itu dibayar oleh orang-orang yang tidak bersalah dan tidak punya tendensi politik apapun, yaitu bayi Tionghoa itu. Jadi itu yang menjadi itu yang nyata. Tapi juga ada kayak termasuk Balung Bidi itu kisah nyata sebenarnya, ada namanya Mhm. tragedi nyata itu namanya Arakundo, tragedi Arakundo tahun Hmm. 1999. Itu terjadi di kampungnya Kak Ida Fitri di Idi. Oh iya. Penulis Payani itu ada namanya tragedi Arakundo, itu ada di Wikipedia, ada di internet lah ya, tulis ulasan. Nah, saya terinspirasi dari peristiwa Arakundo itu dan bagaimana orang dieksekusi dan mayatnya dibuang ke sungai. Eh, itu itu dari kisah nyata. Ada Mhm. memang Mhm. beberapa dari kisah nyata. Ya, ya dari yang apa tadi, Bang? Aku melihat nyawa ibu tadi ya. Ada memang narasumber khusus ya, Kak Kartika Sari. Semoga menjawab pertanyaannya. Terakhir, Bang, pertanyaan terakhir nih dari Kak Eva Miskat ya. Bang, apa pertimbangan Abang dalam menentukan nama tokoh dalam cerita yang Abang sajikan? Dan tentang tanda-tanda yang disajikan, misal ada unsur mitos tapi terbukti real. Bagaimana tanggapan Abang? Silakan, Bang. Oke. Eh, Kalau soal nama, saya punya tabungan. Oke. Saya punya tabungan. Jadi di tabungan nama-nama di Aceh, ya, nama-nama yang unik saya tabung gitu. Saya simpan gitu ya. Kalau kemana, misalnya ke kampung mana ada nama yang ini, saya simpan, saya catat diam-diam, saya simpan namanya. Nah, nanti ketika saya nulis cerita kekurangan nama, tinggal saya buka aja tabungan. Oh, ini ada nama ini bisa. Ya, ya, selain juga dalam teori creative writing, nama itu kadang punya imaji. Kata kan punya imaji. Misalnya kata panas atau kata api, kita langsung merasakan ini referensinya lah panas, gitu ya. Mm, Kata itu punya mm. image. Gitu. Kayak nama-nama tertentu itu punya imaji. Kayak misalnya Jack, kata Jack. Kalau dalam kepala saya, kata orang yang bernama Jack itu orangnya hitam, pakai rantai, gitu ya. Kemudian preman, mungkin bertato, naik Yep. naik motor gede, gitu. Itu orang yang nama Jack, gitu. Jadi setiap nama itu punya citra, gitu ya. Atau Betul, misalnya betul. namanya Desi atau Sari, itu ada orangnya seperti apa. Nah, itu nama-nama itu kadang-kadang punya citra, jadi saya simpan Betul. tuh. Misalnya karakter yang antagonis kasih nama siapa gitu ya, yang kira-kira punya citra itu gitu. Eh, Seperti itu soal nama tabungan. Tapi kalau soal apa tentang tanda-tanda mitos, saya nggak tahu apakah saya memahami pertanyaannya dengan baik ya. Kalau saya memang eh, kalau dalam dunia akademik, mitos itu kan sesuatu yang dianggap sampah ya, nggak ilmiah ya. Atau Ya. dalam dunia jurnalisme itu dianggap tidak boleh kita nulis mitos kalau dalam jurnalisme. Nah, saya justru itu mungkin terjadi dalam sastra. Nah, sebaiknya menurut saya ya, apa yang dianggap tidak bisa diterima di dunia akademik, tidak bisa diterima di dunia jurnalisme, idealnya itu ditampung dalam dunia sastra. Betul. Toh, Fiksi. toh, toh itu juga kekayaan budaya ya. Mitos itu kan juga akal ya, dari maksudnya cara Betul. berpikir manusia, sekelompok masyarakat, dan itu bisa menjelaskan sesuatu. Gitu. Barangkali itulah medium mereka mengingat sesuatu, mitos, atau medium mereka membuat aturan, ini nggak boleh gitu. Jadi mereka kemudian menciptakan mitos begitu. Nah, saya kemudian kerap memanfaatkan itu untuk memaksimalkan potensi sastra yang tidak hanya soal keindahan, tapi juga menampung serpihan-serpihan cara berpikir masyarakat gitu. Itu itu Oke. didaya gunakan.
kira-kira. Oke, ada di respon di bawah ya, tabungan nama, tentang nama tadi ya Bang. Iya, Jadi nama yang Abang ciptakan sudah sekaligus menunjukkan karakteristik. Ya, sesuai jawaban Bang Putra tadi ya, Kak Eva Misga dia katanya nama itu punya image gitu. Jadi sebuah nama tuh langsung terbayang karakternya seperti apa. Oke, terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah bergabung, yang berpartisipasi di pembahasan kita malam hari ini tentang kumpulan cerita pendek Kebun Jagal. Terima kasih banyak juga Bang Putra atas penuturan panjang tentang buku Kebun Jagal ini, proses kreatif segala macamnya sudah sangat membuka apa ya pengetahuan kita juga. Dan sesuai yang sudah kita janjikan di depan tadi Bang, akan ada 2 buku gratis yang akan kita kirim bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang beruntung juga ya, karena banyak yang berpartisipasi, banyak yang bertanya, tapi hanya 2 yang beruntung. Silakan Bang Putra, aduh, sebutkan satu pemenangnya Bang dari sekian banyak yang sudah bertanya tadi, dan nanti mungkin satu lagi bisa dari saya atau mewakili dari ngobrol buku. Silakan Bang Putra, kira-kira pertanyaan yang mengesankan atau yang masih diingat atau yang ingin Abang kasih hadiah, kira-kira siapa Bang? aduh, saya jadi sulit sekali ini ya. Bingung Bang ya, karena Ah, banyak ya. bingung saya ini. Ya, Apa ya? tapi tetap harus dikasih Aduh, Bang, silakan dipilih. eh, eh, barangkali tadi yang guru tadi ya, Yang pertanyaan mana Bang? yang Ada 2 guru kayaknya, kalau nggak salah. oh gitu, yang untuk anak-anak saya ingin baca buku-buku seperti itu gitu. Oh, oke. Kalau tidak salah ya, Bang, dari akun namanya Nindah321 ya, yang bagaimana cara agar anak-anak menyukai membaca buku bergenre seperti ini karena anak sekarang biasanya baca buku romance. Itu ya, Bang ya? Bentar, bentar. Iya, silakan, silakan di cross check dulu, Bang. Tidak apa-apa. Karena hanya 2 buku nih. Silakan teman-teman menunggu. Kira-kira siapa yang beruntung boleh di cross check dulu, Bang. Silakan. Oke, saya nih, aduh, kalau kalau dia yang milih gimana? Jangan dong. Biar kita sama-sama kebagian bingungnya, Bang. Silakan Bang Putra satu, nanti Aduh, saya mewakili teman-teman ngobrol buku satu. Karena saya juga bingung, Bang, ah, sebenarnya. oke, aduh. eh saya sih apa berpikir ini ya, bagaimana ketika buku ini dikasih, impact-nya bisa lebih bukan hanya ke personal, tapi juga bisa berdampak itu ke siswa gitu atau ke Ya, orang luas gitu ya. Siapa kira-kira tadi dari pertanyaan-pertanyaan itu punya concern ini terbagi ke apa? Bukan hanya ke personal tapi juga bisa dalam tanda kutip impact ke siswa. oke. Oke. Siapa ya? Kalau guru saya mungkin dari pertanyaannya ada beberapa tercermin dia guru gitu, Bang. Mungkin kalau dari aku boleh satu, aku akan pilih siapa ya? Jeng jeng jeng. Aku duluan boleh, Bang? Boleh, boleh, boleh. Oke, aku kan memberikan satu buku Kebun Jagal kepada yang tadi berpartisipasi atas nama Hadat, Hadat TG, Hadat Tanjung ya kalau tidak salah ya. Pertanyaannya tuh tentang apakah sastra ini representasi dari rekam jejak ingatan koleksi masyarakat Aceh dan sejauh mana ingatan itu mempengaruhi masyarakat. Selamat Hadat, nanti boleh di DM akun ini, akun ngobrol buku, konfirmasi nama dan alamat serta nomor telepon supaya bukunya kita kirim. Silakan, Bang Putra, sudah Oke, oke. ada dipilih? Oke, halo. Ya. Nah, saya pertama ingin bilang dulu ya, saya kalau bisa sih ingin semuanya dikasih satu-satu. Cuman Wah, karena karena keterbatasan jumlah betul. buku ya, karena keterbatasan jumlah buku, jadi saya mikirnya bagaimana pertimbangannya adalah ketika dikasih punya impact yang lebih tidak hanya ke dia, tapi juga ke, nah kayak saya pikir ke siswa tadi. Kalian ini ada satu pertanyaan yang juga dia punya keresahan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak-anak siswanya. Saya Ya, ingin siswa saya suka baca buku seperti ini. Artinya seorang guru yang juga memikirkan tidak hanya dirinya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk siswa. Saya ya. kira karena melihat keterbatasan buku dan bagaimana buku ini bisa diakses oleh yang lain juga, saya memilih
Itu tapi sebenarnya saya minta maaf juga sama yang lain, ini ada yang saya kenal teman dan sebagainya. Ini ya Oke, oke, terima kasih kali Bang. lain mungkin nanti di buku saya selanjutnya bisa dapat ya. Kami tunggu ya, Bang. Iya, Jadi, saya pilih eh, yang ini, Nindah 321 aja lah. Saya ingin oke, supaya saya siap. baca buku seperti ini. Saya menangkap ada Oke, keresahan dan merasa penting kesadaran kesadaran sejarah yang penting disampaikan kepada siswa. Saya kira siap. saya sangat apresiasi dan karena ini guru juga, gitu, bagaimana dia memberi efek ke siswa ke yang lain. Itu Oke. sih yang itu yang Selamat. selain juga ini adil ya. Betul. Jadi selamat untuk Kak atas nama akun Nindah 321. Silakan nanti kirim DM ke akun Instagram ini @ngobrol.buku, konfirmasi nama, alamat, nomor telepon supaya bukunya kita pilih, karena yang memilih langsung tadi adalah Bang Putra ya, penulis buku Kebun Jagal. Oke, dengan demikian ya teman-teman semua dan juga Bang Putra, terima kasih banyak sudah berbagi sekali lagi, sudah meluangkan waktu dan ya apa namanya ini kita jadi mengetahui banyak hal di balik penulisan buku Kebun Jagal. Kita tunggu Bang karya selanjutnya. Sudah di-spill tadi ya, ada karya selanjutnya Amin. yang akan hadir kepada pembaca. Semoga semua prosesnya lancar. Eh, Amin. apa ya, dan tentu kita punya ekspektasi lebih oke, lebih keren lagi dari Kebun Jagal. Ini sudah bagus, aku sangat suka, tapi mungkin buku selanjutnya bisa menambah kecintaan kita terhadap karya-karya Bang Putra. Sekali lagi terima kasih banyak Bang. Amin. Maaf kalau Ya ada. teman-teman, terima kasih juga. Ya, terima kasih atas Ya inisiatif maaf. ini ya. Semoga Ya, panjang umur. Penting sekali ini amin. apa yang kalian lakukan. Siap. Ya, Maaf kalau ada salah kata, mungkin ada pembicaraan kita yang kurang berkenan mungkin bagi teman-teman, kita mohon maaf. Jangan lupa terus pantau ngobrol buku seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Minggu depan akan ada pembahasan buku lain di pekan terakhir Festival Sastra Akhir Pekan Ngobrol Buku di Aula FIB Universitas Sumatera Utara. Kita akan berbincang langsung dengan narasumbernya adalah Jubi. Kita akan membicarakan bukunya langsung bersama penulisnya. Terima kasih Bang Putra, selamat ya. malam, selamat beristirahat, dan salam sastra. Salam sastra.